Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, rombel 4, akan mempresentasikan kode etik psikologi pasal 56 sampai 60. Anggota kami yaitu ada Henandarian Hustama, Amalina Hena Nur Kautsar, Sarah Akila Sabira, Naura Syifa Aisyah, Raihan Evan Arliansah, dan Abila Anandita Hermawo. Di sini di pasal 56 sampai 60 akan membahas tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik, kompetensi, tanggung jawab, wewenang dan hak, pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli, dan peran majemuk dan profesional psikolog atau ilmuwan psikologi. Di sini saya akan membacakan pasal 56, hukum dan komitmen terhadap kode etik. Isi dari pasal 56 yaitu yang pertama, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Kedua, ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Yang ketiga yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran tanggung jawab, wewenang dan hak mereka. Yang keempat, psikolog atau ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog berusaha menyelesaikan konflik dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dalam cara yang dapat diterima. Dalam pasal ini menjelaskan pedoman tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik terkait dengan hal forensik. Lalu menjelaskan tentang komitmen yang dimiliki, yaitu kompetensi yang sesuai, memahami hukum di Indonesia, serta implikasi terhadap tanggung jawab, wewenang, dan hak psikolog forensik. Contoh dari pasal 56, yaitu seorang psikolog yang pekerjaannya di pengadilan harus punya kompetensi pada bidang forensik dan juga paham hukum di Indonesia. Tugasnya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan permasalahan hukum dan memberikan komitmen terhadap kode etik. Di pasal 57 ini membahas tentang kompetensi. Isi dari pasal 57 yang pertama, praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologi seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana. Bertujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia, dan mendasarkan persaksian pada kode etik psikologi. Kedua, praktik psikologi forensik meliputi pelaksanaan asesmen evaluasi psikolog, penanganan diagnosa, konsultasi, dan terapi psikolog, serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Misalnya evaluasi psikolog bagi pelaku atau korban kriminal, sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi, dan terapi di lembaga permasyarakatan hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawab, psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan psikolog yang berlaku sesuai kode etik psikolog terkait dengan asesmen dan intervensi. Yang ketiga yaitu ilmuwan
Yang ketiga yaitu ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan berdasarkan kode etik psikologi terutama terkait dengan penelitian. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa praktik seseorang psikolog forensik yaitu menangani pemeriksaan psikolog pada individu yang terlibat kasus hukum atau pidana. Pasal ini membahas mengenai ruang lingkup psikologi forensik. Contoh dari pasal 57 yaitu psikolog membantu mendiagnosa atas tindakan kesehatannya apakah ia punya mental normal dalam memahami keinginannya. Yang selanjutnya, Edan Darian Kustama. Silahkan. Pasal 58 menjelaskan tentang tanggung jawab, wewenang, dan hak. Isi dari pasal 58 adalah 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana dalam kasus yang ditanganinya sehingga tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan asas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Yang kedua, psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang. Hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi. Untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya, bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalankan pekerjaan di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari HIMSI jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa psikologi forensik memiliki wewenang untuk memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik dan membuat pernyataan karakter psikologi seseorang, apakah orang tersebut memiliki penyakit mental atau kelainan jiwa. Tetapi psikologi forensik harus memerlukan pemeriksaan terhadap pribadi yang bersangkutan terlebih dahulu sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi. Jika psikologi atau ilmuwan psikologi forensik sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka berhak mendapatkan hak untuk mendapatkan tanggung jawabnya sesuai dengan standar. Maka mereka berhak mendapat hak untuk mendapat perlindungan dari HIMAPSI apabila terlibat masalah yang terkait dengan hukum. Kesimpulan dari pasal 58 adalah dari ketiga ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa psikologi forensik memiliki peran yang cukup penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ilmu psikologi forensik berusaha untuk mengungkapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku atau psikologi berdasarkan asas profesionalitas. Pasal 59 akan dijelaskan oleh Naura Shiva. Pasal 59. Pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Beberapa hal yang terkait dengan pernyataan saksi dan saksi ahli. Yang pertama, psikologi dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan dalam menyusun hasil penemuan psikologis forensik atau membuat pernyataan dan karakter psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologis. Yang kedua ada, bila kemungkinan terjadi adanya konflik antara kebutuhan menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ada, ditetapkan dalam kasus di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima.
Yang ketiga, DIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung. Contoh dari pasal 59. Pada kasus pembunuhan Jessica Mirna, seseorang psikolog bernama Antonia Rati telah melanggar kode etik psikologi yang berlaku karena tes psikologi dari Jessica telah dibeberkan kepada publik. Hal itu menimbulkan konflik terhadap saksi ahli yang merupakan seorang psikolog juga. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hernanda Rian. Pasal 60. Di pasal 60 kode etik ini mengatur tentang penegasan kejelasan masing-masing peran para ilmuwan psikologi dan psikolog jika terjadi peran majemuk. Penegasan peran tersebut bertujuan untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran majemuknya. Ya, presentasi dari kelompok kami, Mas, apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.